Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat juara? Dalam kesempatan kali ini, kakak akan membahas tryout ke-9 UTBK Subtes Biologi. Mari kita langsung bahas saja dari nomor 46 ya. Nomor 46, manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat untuk membandingkan hipotesis dengan teori dalam sains? Kalau yang A, teori adalah hipotesis yang telah terbukti. Yang B, teori hanya berupa pendapat, hipotesis berupa dugaan ilmiah. Kalau yang C, hipotesis memiliki cakupan yang luas, sedangkan teori memiliki daya cakupan yang sempit. Kemudian, kalau yang D, pada dasarnya hipotesis dan teori adalah sama saja. Sedangkan yang E, teori terbukti benar pada semua kasus, sedangkan hipotesis harus diuji kebenarannya. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang paling tepat itu adalah yang E. Jadi kalau teori itu sudah diuji gitu kebenarannya, jadi sudah terbukti pada semua kasus karena sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu. Sedangkan kalau namanya hipotesis itu masih berupa dugaan. Jadi harus diuji dulu apakah dugaan itu benar atau salah. Kalau kita ingat lagi nih, pelajaran mengenai tahapan metode ilmiah, maka tahapan metode ilmiah yang pertama yang harus dilakukan itu adalah merumuskan suatu masalah. Jadi kita harus mencari tahu dulu masalah apa yang ingin diteliti. Yang tahapan keduanya itu adalah tahapan observasi. Apa itu observasi? Observasi itu maksudnya mengumpulkan data-data untuk mengetahui masalah yang ingin kita teliti. Setelah observasi, baru masuk tahapan yang ketiga yang disebut dengan hipotesis, yaitu dugaan sementara. Jadi setelah kita melakukan pengumpulan informasi mengenai masalah yang ingin kita teliti, kita bisa mengambil suatu dugaan sementara dulu yang namanya hipotesis. Setelah hipotesis, masuk ke tahap berikutnya yang disebut dengan eksperimen, yang tujuannya itu untuk membuktikan apakah hipotesis kita benar atau salah. Setelah dari eksperimen atau percobaan, maka didapatkan suatu hasil ya. Nah, hasil inilah nanti yang bisa kita pakai untuk mengambil suatu kesimpulan. Jadi tahap terakhirnya itu kesimpulan. Atau kalau kita singkatannya MOHEC. Seperti itu. Kita lanjut ya. Berikutnya, nomor 47. Metabolisme bakteri jenis tertentu akan menjadi aktif di lingkungan mata air panas karena apa? Kalau yang A, mampu mempertahankan suhu internal yang lebih dingin. Yang B, biokatalisator tidak dibutuhkan pada suhu tinggi. Yang C, enzim bakteri tersebut memiliki suhu optimal yang tinggi. Kemudian yang D, enzim bakteri tersebut tidak sensitif terhadap suhu. Yang E-nya, bakteri tersebut menggunakan molekul selain protein sebagai katalis utama. Jawabannya apa? Yang tepat itu adalah yang C. Kenapa bisa seperti itu? Kita ingat lagi apa yang disebut dengan metabolisme. Metabolisme artinya seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dalam metabolisme itu dibutuhkan senyawa yang disebut dengan enzim. Apa itu enzim? Enzim itu senyawa organik yang fungsinya sebagai katalis dalam reaksi kimia. Apa itu katalis? Yaitu senyawa yang bisa mempercepat suatu reaksi kimia. Enzim ini disebut juga dengan nama biokatalisator. Kerja enzim itu spesifik, jadi dia optimalnya misalnya pada suhu atau pH tertentu. Jadi kalau kita lihat pada soal, bakteri yang ditanyakan pada soal itu metabolismenya aktif pada mata air panas ya, berarti suhu tinggi. Nah, berarti itu disebabkan karena enzim bakteri tersebut suhu optimalnya itu adalah yang tinggi gitu ya, suhu tinggi. Makanya metabolismenya terjadi pada saat suhu yang tinggi atau aktif pada suhu yang tinggi. Kemudian, nah kalau kita bahas tentang metabolismenya, nanti dalam tubuh kita itu yang namanya metabolisme itu ada yang anabolisme, ada yang katabolisme ya. Jadi kalau anabolisme itu artinya penyusunan senyawa yang sederhana ke yang kompleks. Kalau katabolisme itu berarti pemecahan atau perombakan. Jadi senyawa yang kompleks yang banyak penyusunnya dirombak menjadi yang lebih sederhana.
Berikutnya, nomor 48. Nah, di sini kita ada suatu gambar ya. Jadi di gambar ini ada komunitas 1, ada komunitas 2. Pertanyaannya, manakah nih pernyataan yang benar mengenai dua komunitas tersebut? Jadi kalau kita lihat, komunitas 1, komunitas 2 ini individunya, jenis spesiesnya itu sama. Ada yang A, B, sama C, dan D ya. Bedanya, kalau yang komunitas 1, itu spesies yang A lebih banyak daripada, maksudnya kalau yang komunitas 1, spesies A, B, C, dan D itu jumlahnya sama ya. Nah, sedangkan kalau komunitas 2, spesies yang A itu lebih mendominasi, jadi jumlahnya lebih banyak. Persentasenya sekitar 80%. Sedangkan kalau yang di bawahnya gitu ya, yang lebih banyaknya, yang terbanyak keduanya itu adalah yang spesies yang D, 10%. Baru diikuti oleh spesies yang B dan yang C. Apa yang bisa kita lihat dari kedua komunitas ini? Jawabannya berarti yang mana? Yaitu yang C ya. Kalau komunitas 1, karena dia masing-masing spesiesnya itu sama jumlahnya, maka kita bisa bilang bahwa komunitas 1 itu memiliki kekayaan spesies dan kemelimpahan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang komunitas keduanya. Berikutnya, nomor 49, pernyataan yang salah tentang interaksi antar komponen abiotik dan biotik. Apa itu komponen abiotik? Apa itu komponen biotik? Komponen abiotik artinya yang tidak hidup ya, sedangkan kalau yang biotik artinya yang hidup. Jadi dalam pertanyaan ini tuh ditanyakan interaksi antara makhluk hidup sama lingkungannya. Yang salah yang mana ya? Nah, kalau kita lihat nih, yang A. Yang A itu topografi memengaruhi persebaran makhluk hidup. Topografi itu kan maksudnya bentuk permukaan bumi ya. Nah, bentuk permukaan bumi itu berarti bisa dari dataran, mempengaruhi ketinggian datarannya juga, dataran rendah, dataran tinggi. Nah, ini juga mempengaruhi persebaran makhluk hidupnya. Jadi nanti ada yang biomanya, ada yang taiga, ada tundra, ada gurun, dan sebagainya. Jadi mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Berarti yang A-nya benar ya, tidak salah. Kalau yang B, cahaya matahari dimanfaatkan fitoplankton untuk asimilasi. Fitoplankton ini kita tahu dia adalah organisme fotoautotrof. Asimilasi di sini maksudnya fotosintesis. Jadi kalau untuk fotosintesis, fitoplankton memanfaatkan cahaya matahari. Selain fitoplankton tentunya makhluk hidup fotoautotrof lainnya juga memanfaatkan cahaya matahari ya dalam fotosintesis. Misalnya kayak tumbuhan, alga, pokoknya yang fotoautotrof. Berarti benar yang B. Kemudian kalau yang C, kesuburan tanah dipengaruhi oleh keberadaan cacing tanah. Cacing tanah yang ada di tanah ketika dia bergerak, dia kan akan membuat suatu lubang ya, seperti kayak saluran yang nantinya itu bisa menambah aerasi tanahnya gitu. Karena dengan adanya lubang itu dia lebih gampang menyerap air dan juga ada udaranya gitu ya. Selain itu, kotoran cacing tanah pun nanti bisa menjadi pupuk bagi tanah tersebut. Jadi bisa mempengaruhi kesuburan tanah. Berarti yang C juga benar. Nah, kalau yang D, salinitas yang tinggi menyebabkan ikan air laut sedikit minum. Salinitas itu kan artinya kadar garam. Nah, kalau kadar garam tinggi harusnya ya adaptasi ikan air laut itu harusnya dia banyak minum ya, tetapi sedikit mengeluarkan urin. Kenapa harus banyak minum? Karena dia harus banyak memasukkan air gitu ke dalam tubuhnya, tapi juga dia aktif mengeluarkan garam lewat insangnya biasanya. Jadi untuk mempertahankan keseimbangan larutan ya di dalam tubuhnya. Jadi biar dalam tubuhnya itu kondisinya tetap isotonis seperti itu. Jadi yang D itu salah ya. Nah, kalau yang E, penggunaan oksigen untuk oksidasi zat makanan pada hewan, ini maksudnya adalah proses respirasi ya, pemecahan zat makanan untuk menghasilkan energi. Jadi yang E-nya benar. Di jawabannya itu yang salah adalah yang D. Nah, ini kita lihat nih ya. Jadi kalau tumbuhan gitu ya menggunakan cahaya untuk proses fotosintesisnya. Jadi cahaya abiotiknya, tumbuhan sebagai biotiknya. Jadi di sini contoh-contoh dari interaksi antara makhluk hidup sama lingkungannya. Berikutnya nomor 50.
Nomor 50, tipe daun pada tumbuhan berdasarkan perbedaan intensitas warna hijau pada kedua permukaannya itu dibagi menjadi daun bifasial dan unifasial. Pernyataan yang benar berhubungan dengan daun bifasial dan unifasial adalah, jadi daun bifasial itu artinya daun yang struktur antara kedua sisinya itu berbeda. Jadi kan bifasial ya. Bi itu kan bisa kita bilang dua. Jadi dua di situ maksudnya satu antara sisi atas bawahnya itu beda gitu ya. Nah, kalau unifasial itu dia seperti satu aja, itu maksudnya karena sisi atas bawahnya itu sama warnanya gitu. Jadi kalau dari pertanyaan ini, maka yang benar berkaitan sama tentang daun bifasial atau unifasial itu yang B ya. Jadi daun unifasial itu gradasi warna hijaunya sama pada kedua permukaan daunnya. Mari kita lihat nih apa aja yang membuat dia berbeda. Jadi kalau daun unifasial ya, karena struktur kedua sisi daunnya sama, itu kenapa? Karena dia jaringan mesofilnya itu sel-selnya seragam. Jadi nggak ada diferensiasi menjadi palisade ataupun spons. Nah, palisade dan spons ini maksudnya jaringan mesofil ya, itu kan dia mengandung klorofil. Jadi dia tugasnya itu untuk menyerap cahaya gitu dan memantulkan zat warna hijau gitu. Makanya kita sebut itu klorofil sebagai zat warna hijau. Makanya karena susunan jaringan mesofilnya pada kedua sisi daunnya itu seragam, jadi ketika dia terkena cahaya antara sisi atas sisi bawahnya itu gradasi warna hijaunya sama ya. Sedangkan kalau yang daun bifasial, struktur sisi atas bawahnya itu kan beda ya. Karena jaringan mesofil pada yang daun bifasial itu ada yang terdiferensiasi menjadi palisade, ada yang menjadi spons gitu. Nah, dan biasanya tuh palisadenya itu hanya terdapat pada salah satu sisi daunnya aja. Ya bisa di atasnya atau bisa di bagian bawahnya. Adaksial itu atas atau bagian bawahnya atau abaksial ya. Jadi ketika dia lebih terkonsentrasi misalnya pada sisi bagian atas, ya berarti nanti sisi bagian atas daunnya itu menerima pantulan cahaya warna hijaunya itu akan lebih kuat gitu. Gradasi hijaunya akan lebih besar daripada yang sisi bawahnya. Seperti itu. Makanya kalau bifasial antara atas dan bawahnya itu permukaannya warna hijaunya berbeda. Kita lanjut ya. Berikutnya, nomor 51. Nah, di nomor 51 ini kan ada suatu data ya, 1, 2, 3, 4. Jadi nomor 1 itu tumbuhan yang berbunga jika penyinarannya lebih dari 12 jam. Kalau yang nomor 2, tumbuhan yang tidak responsif terhadap penyinaran untuk pembungaannya. Yang nomor 3, itu tumbuhan yang berbunga jika penyinarannya kurang dari 12 jam. Yang nomor 4, tumbuhan yang berbunganya ketika penyinarannya kira-kira 12 jam. Pertanyaannya itu berdasarkan panjang penyinaran yang memengaruhi pembungaan, tumbuhan dibedakan menjadi 4 ya. Yaitu ada tumbuhan hari pendek, hari panjang, hari sedang, dan hari netral. Nah, keempat kelompok tersebut secara berurutan itu ditunjukkan oleh nomor berapa ya? Jawabannya itu yang E. Jadi yang hari pendek itu yang nomor 3, kemudian yang hari panjang itu nomor 1, yang hari sedang itu yang nomor 4, yang hari netral yang nomor 2. Jadi kalau di tumbuhan itu ada yang namanya istilah fotoperiodisme ya. Itu adalah respon tumbuhan terhadap penyinaran cahaya. Nah, salah satunya itu dengan pembungaan. Jadi berdasarkan respon tumbuhan pada pembungaannya gitu terhadap penyinaran, ada yang namanya hari pendek, tumbuhan hari pendek, hari panjang, hari netral, sama hari sedang. Hari pendek itu maksudnya tumbuhan yang dia itu berbunganya ketika penyinarannya lebih sebentar, jadi kurang dari 12 jam. Sedangkan kalau yang hari panjang itu maksudnya tumbuhan yang berbunga ketika lama penyinaran itu lebih dari 12 jam. Nah, sedangkan kalau yang hari sedang itu berarti tumbuhan yang berbunganya kira-kira ketika penyinarannya itu 12 jam. Dan yang hari netral itu berarti tumbuhan yang tidak terpengaruh oleh penyinaran untuk pembungaannya, atau bisa juga dikatakan tidak responsif. Sudah, kita lanjut ya.
Sekarang nomor 52. Nomor 52, ciri utama tumbuhan yang proses sampainya polen ke stigma terjadi secara ornitogami adalah, kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya itu yang E. Apa itu ornitogami? Kita bahas dulu arti dari peristiwa polinasi ya. Jadi jatuhnya polen itu serbuk sari ke kepala putik atau stigma disebut dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan ini bisa dibantu oleh beberapa macam faktor ya, bisa disebabkan oleh beberapa macam faktor. Nah, salah satunya itu disebabkan oleh hewan, yaitu oleh burung. Nah, itu sebutannya ornitogami. Jadi ornitogami itu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Misalnya itu burung kolibri. Ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh burung itu harus, yang pertama biasanya ya, bunganya berukuran besar ya. Kemudian warnanya mencolok, kemudian tidak menghasilkan bau, dan menghasilkan banyak nektar dan juga air. Jadi si kolibri ini burung yang menghisap nektarnya itu, madu, nektar atau madu, seperti itu. Kemudian kita lanjut nomor 53. Nomor 53, pernyataan manakah yang paling tepat mencirikan ribosom yang terikat? Nah, kita lihat kira-kira jawabannya yang mana. Kita lihat jawabannya dulu ya. Yang tepat itu yang C. Jadi ribosom terikat umumnya mensintesis protein membran dan protein sekresi. Apa itu ribosom? Ribosom ini merupakan salah satu bagian yang ada di dalam sel makhluk hidup ya. Dia bisa ada di sel prokariot dan juga di sel eukariot. Jadi dia terdapat di kedua jenis sel tersebut ya. Fungsinya buat apa? Ribosom itu kan fungsinya sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Ribosom dalam sel makhluk hidup untuk yang eukariot ya, dia itu bisa posisinya bebas di sitoplasma atau bisa terikat. Terikatnya di mana? Di retikulum endoplasma yang kasar. Kalau ribosom yang bebas itu kan dia menghasilkan protein biasanya untuk kebutuhan sel itu sendiri. Sedangkan kalau ribosom yang terikat pada retikulum endoplasma, dia menghasilkan protein yang juga untuk ditransportasikan juga ke luar sel. Jadi bisa untuk protein membran selnya dan juga untuk protein sekresi. Tuh, jadi makanya jawaban yang tepat itu yang C. Jadi kalau yang terikat itu karena dia menempel pada retikulum endoplasma, maka dia protein hasil sintesisnya itu bisa ditransportasikan. Begitu. Kita lanjut. Nah, ini nomor 54. Jadi ada suatu data, nomor 1, nomor 2 ya. Jadi pertanyaannya itu, pernyataan yang benar berdasarkan data di atas adalah, ini data tentang pengaruh hormon. Jadi kalau yang hormon pertama, itu dia mempengaruhi perombakan glikogen glukosa, kemudian peningkatan laju pernapasan, peningkatan tekanan darah, dan peningkatan laju metabolisme. Kalau yang kedua itu perombakan protein dan lemak menjadi glukosa, menekan sistem kekebalan, peningkatan reabsorpsi natrium di ginjal, peningkatan volume dan tekanan darah. Kalau kita lihat dari data nomor 1 dan nomor 2-nya ya, kita lihat ya jawabannya yang mana ya. Jadi yang paling tepat itu yang A jawabannya. Jadi data nomor 1 itu adalah pengaruh atau fungsi dari hormon epinefrin atau kita bisa juga sebutkan adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Kenapa bisa langsung tahu? Nah, ada kata kuncinya yaitu peningkatan laju metabolisme. Kemudian ada perombakan glikogen menjadi glukosa. Seperti yang udah kita ketahui juga, mungkin kalian juga masih ingat bahwa adrenalin itu, epinefrin ya, itu kan hormon yang dihasilkan ketika kita itu berada dalam kondisi yang tercekam, dalam kondisi stres. Jadi dia itu bisa menghasilkan respon fight or flight gitu ya. Ini adalah hormon yang mempengaruhi kita ketika kita merasa stres atau tertekan gitu. Jadi dia itu fungsi utamanya itu meningkatkan laju metabolisme kita gitu. Jadi untuk meningkatkan perombakan glikogen menjadi glukosa juga. Jadi bisa untuk
banyak energi gitu. Ketika ada glukosa dalam darah kan dia bisa dirombak menjadi ATP atau energi. Jadi hormon epinefrin dan norepinefrin itu dia dihasilkan oleh kelenjar adrenal ya. Kelenjar adrenal itu nanti ada dua bagian tuh yang menghasilkan hormon, yaitu ada bagian korteks dan juga bagian medula. Korteks itu bagian luarnya, medula bagian tengahnya ya. Kalau bagian korteks dia menghasilkan hormon kortisol dan aldosteron, atau kita sebutnya juga kortisol itu glukokortikoid dan aldosteron itu mineralokortikoid. Sedangkan bagian medulanya dia menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin atau adrenalin ya, dan noradrenalin. Jadi perannya itu ketika kita merasa tercekam, dia akan meningkatkan laju metabolisme kita. Itu bisa juga untuk meningkatkan perombakan glikogen menjadi glukosa ya. Kemudian meningkatkan tekanan darah. Makanya ketika kita merasa tercekam, itu pasti akan terasa gitu, jantungnya lebih cepat ya, denyutnya, detak jantungnya. Apalagi kalau masih merasa deg-degan gitu ya, cemas. Nah itu pengaruh juga dari hormon adrenalin dan noradrenalin tadi. Nah jadi kalau kita lihat lagi nih, kalau yang nomor 2 ini berarti hormon apa ya? Yang nomor 2 itu ya pengaruh dari hormon glukokortikoid dan mineralokortikoid gitu. Karena dia pengaruhnya itu ke reabsorpsi natrium, terus perombakan protein dan lemak menjadi glukosa ya. Nih, jadi kalau yang kortisol itu memicu pemecahan lemak dan protein menjadi glukosa. Nah, kalau yang aldosteronnya baru yang memicu reabsorpsi natrium dan sekresi kalium di ginjal, seperti itu. Oke, Sobat Juara, kita lanjut lagi. Berikutnya nomor 55. Pertanyaannya, jika enzim ditambahkan pada larutan yang mengandung substrat dan produk dalam kesetimbangan, apa yang akan terjadi? Kalau yang A itu produk tambahan akan terbentuk. Kalau yang B, substrat tambahan akan dihasilkan. Yang C, reaksi akan berubah dari endergonik menjadi eksergonik. Kalau yang D, energi bebas dalam sistem akan berubah. Yang E, reaksi tetap dalam keseimbangan. Kita lihat dulu ya, jawaban yang tepatnya apa ya. Itu yang E. Kita bahas. Tadi sebelumnya kita udah bahas tuh tentang enzim. Jadi enzim itu dia merupakan senyawa organik yang perannya sebagai katalis, atau kita sebutnya juga biokatalisator ya. Jadi dia bisa mempercepat reaksi kimia gitu. Dengan cara apa? Yaitu biasanya dengan cara menurunkan energi aktivasi. Dan dia meningkatkan reaksi kimianya itu dengan cara meningkatkan laju reaksinya. Lalu kalau misalnya enzim tersebut ditambahkan pada larutan yang mengandung substrat ya, yang tadi sudah seimbang gitu ya, setimbang, ya maka dia tidak akan mengubah arah reaksinya atau kesetimbangannya seperti itu, tapi dia akan meningkatkan laju reaksinya sehingga proses perubahan substrat ke produk menjadi produknya itu jadi lebih cepat, tetapi arah dan laju kesetimbangannya tidak berubah gitu. Makanya jawabannya tadi yang tepat itu yang E, jadi reaksinya tetap dalam kesetimbangan. Berikutnya kita lanjut lagi nomor 56. Pertanyaannya, jalan metabolik mana yang sama-sama dijalani oleh fermentasi dan respirasi seluler terhadap molekul glukosa? Jadi kita ketahui bahwa fermentasi dan respirasi seluler ini dua-duanya itu merupakan contoh dari peristiwa katabolisme atau perombakan yang diawali dari perombakan molekul glukosa. Apa itu perombakan molekul glukosa? Nama reaksinya disebut dengan glikolisis. Jadi jawabannya yang C. Di kedua-dua tahapan ini itu pasti melalui tahapan pertamanya yang disebut dengan glikolisis atau proses perombakan glukosa menjadi asam pirufat. Kalau kita lihat nih ya, tahapan-tahapan antara fermentasi atau respirasi seluler ya. Nah, jadi kalau fermentasi itu pertama kan glikolisis ya. Nah, kemudian nanti dia kalau misalnya dia tidak masuk ke organel mitokondria, maka dia selanjutnya tetap di sitoplasma. Jadi fermentasi itu terjadinya di sitoplasma. Setelah glikolisis dia akan masuk ke tahapan yang disebut dengan dekarboksilasi asam pirufat. Lalu nanti bisa masuk ke tahapan berikutnya, itu bisa pembentukannya ke asam laktat atau ke etanol gitu. Makanya nanti ada yang namanya fermentasi asam laktat dan fermentasi etanol. Sedangkan kalau yang respirasi seluler ya, khususnya yang aerob, nah ini dari glikolisis
nanti dia akan masuk ke organel mitokondria. Dalam organel mitokondria, masuk ke tahapan berikutnya yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Lalu masuk lagi ke tahapan berikutnya, yaitu siklus asam sitrat. Dan yang terakhir itu adalah tahapan transfer elektron, yaitu tahapan yang paling banyak memanen ATP atau energi. Seperti itu. Nah, untuk yang dekarboksilasi oksidatif, ini dia terjadinya di bagian matriks dari mitokondrianya, ya. Sedangkan untuk yang bagian tahapan siklus asam sitratnya masih sama ya, masih di bagian matriks mitokondria. Dan baru setelah masuk ke tahapan transfer elektron, itu terjadinya di kriste mitokondria. Apa itu kriste? Kriste itu maksudnya lipatan dari membran dalam mitokondria. Kita lanjut. Nomor 57. Sel manusia yang mengandung 22 autosom dan kromosom Y adalah, nah kalau dari pertanyaannya itu kita bisa langsung menjumlahkan aja nih, berarti sel ini tuh mengandung berapa kromosom? Mengandung 23 kromosom. Berarti setengahnya dari kromosom tubuh manusia kan? Kalau manusia kan kromosom tubuhnya itu 46 ya. Nah, 2N itu 46. Jadi setengahnya itu dia 23. Berarti kita nggak mungkin milihnya itu yang C dan E ya. Antara A atau B. Nah, di sini ada diperjelas nih, ada kromosom Y-nya. Berarti dia merupakan sel sperma gitu. Jadi jawabannya yang A. Nih, jadi kalau kita ketahui sperma itu kan dia berasal dibentuknya itu dari proses spermatogenesis kan. Dalam proses spermatogenesis itu kan terjadi pembelahan meiosis. Kita tahu bahwa pembelahan meiosis merupakan pembelahan reduksi. Jadi ada pengurangan jumlah kromosom yang dihasilkan di keempat sel anakannya nanti ya. Makanya sperma itu dia kromosomnya itu haploid. Nah, nanti sperma itu pun ini formula kromosom sel gamet ya, atau sel kelamin ya. Kalau sperma itu dia bisa membawa kromosom X dan bisa membawa kromosom Y. 23-nya itu terdiri dari 22 autosom dan 1 kromosom X atau 22 autosom plus 1 kromosom Y. Sedangkan kalau untuk ovum dia hanya satu macam gitu. Isi kromosomnya ya, isi inti selnya, yaitu mengandung 23 kromosom yang terdiri dari 22 autosom dan 1 kromosom X. Tuh, nah untuk formula kromosom sel somatis yang isinya itu ada 2N, 2N yang pada manusia itu 46, yaitu kalau pada pria berarti 44 autosom ditambah 2 gonosom ya, kan 44 autosom plus 2 gonosom. Gonosomnya itu X dan Y. Atau bisa juga ditulis dengan 22 AA plus XY. Jadi ada dua cara penulisannya. Sedangkan untuk yang wanita itu dia 44 autosom plus 2 gonosomnya. Gonosomnya itu adalah XX gitu. Atau juga bisa ditulis dengan cara 22 AA plus XX ya. Ini harusnya XX ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya nomor 58. Pada sel beberapa organisme, mitosis terjadi tanpa sitokinesis. Hal ini akan menghasilkan, jadi kalau misalnya pembelahan mitosis terjadi tanpa sitokinesis, sitokinesis itu maksudnya pembelahan sitoplasma ya. Kira-kira hasilnya itu yaitu sel dengan lebih dari satu nukleus. Jawabannya yang A. Kita lihat. Nah, pembelahan mitosis ini kan pembelahan yang biasanya terjadi pada sel somatis ya. Nah, kemudian dia itu hanya terjadi satu kali pembelahan, kemudian tidak ada pengurangan jumlah kromosom pada sel anakannya, dan hasil anakannya hanya 2 sel. Tuh, tahapannya itu yaitu mulai dari profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase gitu. Kalau profase itu berarti waktu tahap persiapan ya setelah interfase. Interfase itu maksudnya fase istirahat. Ini fase dalam keseluruhan siklus sel ya. Jadi kalau interfase itu fase istirahat. Nanti kalau udah mau masuk pembelahan mitosis, maka yang tahapan pertamanya profase itu terjadi apa aja? Yaitu pembentukan kromosom ya. Kemudian pergerakan si sentromer gitu ke kutub yang berlawanan, jadi terbentuk juga benang spindel. Kemudian nanti yang keduanya itu metafase. Metafase itu adalah
fase saat kromosom berjajar di bidang ekuator. Baru tahap ketiganya, itu adalah tahapan anafase. Tahapan anafase itu maksudnya saat kromosom yang terdiri dari sister kromatid, itu dia sister kromatidnya saling berpisah menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, pada saat telofase yang terakhir, itu dia masing-masing kromatidnya, sister kromatid tadi udah sampai pada kutub yang berlawanan. Nah, baru nanti setelah telofase itu diakhiri dengan yang namanya sitokinesis atau pembelahan atau pembagian sitoplasma. Jadi nanti setelah sitokinesis barulah dihasilkan dua sel baru yang berbeda. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya pembelahan mitosisnya itu tidak ada sitokinesis, berarti dia tidak memisah nih jadi dua sel yang berbeda. Jadi dia tetap satu sel. Tetapi dia sudah memiliki dua inti yang berbeda. Gitu. Jadi satu sel tapi memiliki lebih dari satu nukleus. Seperti itu. Nah, ini disebut juga namanya itu karyokinesis atau pembelahan inti. Jadi yang membelah itu hanya inti selnya. Atau bisa disebut juga mitosis yang tidak diikuti oleh sitokinesis. Kita lanjut nomor 59. 59, karena mengalami mutasi, utas RNAD hasil transkripsi mempunyai urutan basa nitrogen yang berbeda dari seharusnya, sehingga menyebabkan terjadinya mutasi diam. Keterangan yang sesuai dengan peristiwa mutasi diam adalah, kita lihat jawabannya dulu ya, yang tepatnya apa? Itu yang B. Jadi urutan asam amino hasil translasi tidak mengalami perubahan. Nah, ini pelajaran tentang macam-macam mutasi. Ya, salah satunya ada namanya silent mutation atau mutasi diam. Bagaimana itu mutasi diam? Jadi kalau misalnya kita lihat ini ada susunan RNAD yang normal, ya. Misalnya susunannya itu harusnya yang mengkode metionin, lisin, phenylalanin, glisin, kemudian ada codon stopnya ya. Terus dia mengalami mutasi ya, mutasi nih antara dari yang pertama itu yang normalnya yang glisinnya itu dikodenya oleh GGC, tetapi mengalami mutasi menjadi GGU. Jadi yang si C, sitosin, digantikan oleh yang U atau urasil. Nah, ini terjadi mutasi transversi ya antara si sitosin sama urasil gitu. Maksudnya transisi ya antara si sitosin sama urasil. Nah, tapi ternyata si GGU ini dia sama-sama membawa asam aminoglisin. Jadi walaupun dia telah terjadi mutasi, tetapi asam amino yang dikodenya tetap asam aminoglisin, sehingga keseluruhan rantai asam aminonya masih tetap gitu. Jadi masih tetap metionin, lisin, dan juga phenylalanin dan juga glisin. Seperti itu. Makanya disebutnya dengan mutasi diam. Jadi perubahan basa nitrogennya tidak mempengaruhi asam amino yang dibawanya. Gitu. Kita lanjut. Nah, terakhir ya, nomor 60. Hipotesis di bawah ini yang bersesuaian dengan teori divergensi dalam evolusi adalah, kalau yang nomor 1 itu ular laut dan belut laut berasal dari nenek moyang yang berbeda. Kemudian yang nomor 2 itu mamut dan gajah memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Yang nomor 3, hiu dan lumba-lumba memiliki jalur filogeni yang berjauhan. Yang nomor 4, anjing rumahan berasal dari sejenis serigala yang hampir sama dengan serigala modern. Kita lihat ya, yang mana jawabannya? Yang paling tepat itu yang C. C itu 2 dan 4. Mari kita bahas. Jadi evolusi divergensi itu maksudnya evolusi yang diawali dari satu spesies nenek moyang. Tapi nanti ketika dia mengalami evolusi gitu ya, mengalami perubahan, akhirnya keturunannya itu menjadi dua kelompok yang berbeda gitu. Jadi punya karakter yang berbeda sehingga mereka terpisah gitu spesiesnya. Padahal tadinya dari satu nenek moyang. Nah, itu yang namanya divergensi. Nah, contohnya itu kalau yang sering dibahas gitu ya, ketika kita belajar tentang evolusi, itu seperti contohnya keanekaragaman burung finch yang terdapat di Kepulauan Galapagos. Jadi dia tadinya itu berasal dari satu populasi, tetapi karena ada faktor alam gitu ya, mereka akhirnya berpisah gitu, terpisah. Nah, akhirnya jadi banyak spesies gitu. Nah, kalau di soal ini yang termasuk hasil dari evolusi divergensi itu adalah
gajah dan mamut, ya. Kan ini sebenarnya mereka masih banyak ya kemiripannya, tetapi ternyata ada beberapa karakter tuh yang berbeda gitu. Jadi dia akhirnya masuk ke spesies yang berbeda. Kemudian antara anjing dengan serigala gitu. Ini juga berasal dari nenek moyang yang sama gitu, tapi ternyata sekarang gitu ya hasil perubahannya mereka jadinya masuk ke kelompok yang berbeda seperti itu. Ya. Oke, sahabat juara, demikianlah pembahasan TO9 UTBK subtes biologi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.